Halo Sobat Gila Movie dimanapun Anda berada, film yang kita bahas kali ini rilis pada tahun 2016 yang menceritakan seorang wanita cantik bernama Catherine, berusia 18 tahun yang harus menikah dengan seorang pria bangsawan pemilik tambang batu bara bernama Alexander Lester, berusia 40 tahunan. Namun harta rupanya tidak dapat memuaskan Catherine sehingga pernikahan mereka akan diwarnai dengan perselingkuhan hingga percelupan dengan tukang kebunnya. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Diawali dengan memperlihatkan Catherine yang sedang melangsungkan pernikahannya bersama Alexander Lester di sebuah gereja. Acara itu berlangsung lancar dan tampak baik-baik saja. Namun setelah itu, rumah tangga Catherine tidaklah seperti apa yang dia harapkan. Alih-alih hidup bahagia layaknya permaisuri, dia malah merasa seperti dalam penjara sebab aturan ketat dari mertuanya, yaitu Boris Lester. Sementara Alexander selalu pulang larut malam dalam kondisi mabuk. Setiap hari, Catherine hanya berinteraksi dengan pembantu yang bernama Anna. Diketahui rupanya Alexander tidak mencintai Catherine. Dia menikahi Catherine sebab dipaksa ayahnya agar segera memiliki keturunan. Namun, bagaimana mungkin punya keturunan? Sebab pada malam pertama saja, Catherine bahkan tidak disentuhnya. Alexander hanya menyuruh Catherine melepas semua pakaiannya. Lalu Catherine disuruh menghadap dinding sementara dirinya senam 5 jari. Dan saat selesai, dia langsung tidur. Hal itu terus berlanjut hingga di malam-malam berikutnya. Catherine yang bingung hanya bisa pasrah hingga suatu hari, Alexander harus pergi keluar kota sebab ada ledakan pada salah satu tambang miliknya. Saat Alexander pergi, Boris mengingatkan Catherine agar tidak perlu keluar rumah. Beberapa hari setelah suami dan mertuanya pergi, Catherine merasa bosan sebab tidak punya kegiatan apapun selain pergi ke gereja setiap hari Minggu. Hingga esok paginya saat lagi santai, ia pun terusik dengan suara gaduh dari luar. Ia pun memutuskan untuk mencari sumber suara untuk mencari tahu apa yang terjadi. Rupanya Anna dikerjai para lelaki tukang kebun. Melihat itu, Catherine marah dan menyuruh tukang kebun itu untuk melepas Anna. Saat Anna pergi, dengan kurang sopan Bastian lalu mengangkat Catherine secara paksa untuk ditimbang juga. Catherine yang sangat terkejut dan merasa tidak dihormati lalu menyuruh para tukang kebun itu untuk kembali bekerja. Di malam hari, Catherine gelisah dan mulai penasaran dengan Bastian yang berbeda dengan sikap suaminya yang dingin. Hingga keesokan hari, dia pergi keluar dan berpapasan dengan Bastian. Bastian mencoba mengajaknya bicara, tapi Catherine tidak menghiraukannya. Walau niatnya memang ingin melihat Bastian. Di malam hari saat selesai mandi, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Yang rupanya itu adalah Bastian. Catherine mencoba melarangnya masuk, namun Bastian tetap memaksa untuk bisa masuk dengan mengatakan, apakah kamu tidak merasa kesepian? Dalam kamar, Bastian langsung mencium Catherine yang lagi ngamuk-ngamuk mau. Catherine yang kesepian akhirnya merasa enak dan akhirnya luluh dengan rayuan Bastian. Malam itu hal-hal yang saya inginkan pun terjadi, di mana mereka berdua melakukan adegan celup-celupan yang syahdu untuk pertama kalinya. Di pagi hari, Anna yang melihat Catherine tidur tanpa busana tampak curiga. Ditambah, Catherine yang tadinya pemurung kini berubah menjadi ceria. Dan ternyata setiap hari secara diam-diam, Catherine dan Bastian melakukan percelupan setiap ada kesempatan. Suatu hari, Anna melihat Bastian masuk ke kamar Catherine dan menyaksikan langsung saat mereka berhubungan intim. Singkat cerita, tak lama Boris Lester pulang dan menanyakan kepada Catherine kabar suaminya apakah sudah pulang. Tapi Catherine memberi jawaban yang membuat Boris marah. Sebelumnya, Catherine sengaja menghabiskan amer milik Boris hingga Anna yang mendapat getahnya karena Boris mengira Anna lah yang meminum semua amernya. Ini merupakan balasan Catherine pada Anna karena mulai ikut campur hubungannya dengan Bastian. Singkat cerita, Anna memberitahu Boris hubungan terlarang Catherine dengan Bastian. Boris yang marah besar mencambuk Bastian dan mengurungnya di kandang kuda.
Mendengar Bastian dikurung, Catherine mencoba membebaskannya, tapi kunci itu dipegang oleh Boris. Catherine memaksa Boris untuk melepaskan Bastian, namun Boris marah besar lalu melemparkan piring ke arahnya dan masuk ke ruang lain dengan membawa piring makanannya. Tidak diduga, Catherine mengganjal pintu itu dengan kursi agar Boris tidak bisa keluar. Dari dalam ruangan terdengar Boris lagi minta tolong karena kesakitan, yang rupanya minuman Boris sudah diracuni oleh Catherine, sementara Anna sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Boris tewas, Catherine lalu menyuruh Anna untuk memanggil dokter sementara dia pergi melepaskan Bastian. Usai jasad Boris diperiksa, dokter bilang kalau Boris tewas akibat penyakit lambung yang dideritanya. Anna yang menyaksikan semua itu tiba-tiba jadi bisu karena syok berat, dan mulai hari itu dia tidak dapat berbicara lagi. Di sini Catherine mendapat surat dari Alexander yang meminta Catherine mengurus semua pemakaman sebab dirinya tidak sempat pulang. Dan mulai hari itu Catherine membawa Bastian masuk ke rumah. Kini status Bastian berubah menjadi tuan rumah. Singkat cerita, saat lagi tidur, Catherine sadar kalau suaminya pulang. Dia pun buru-buru membangunkan Bastian untuk bersembunyi. Bastian yang ketakutan bukan kepalang, malah ditertawai Catherine yang seperti tidak khawatir sama sekali. Saat Alexander tiba di kamar, dia bilang pada Catherine kalau dirinya sudah tahu tentang hubungan terlarangnya dengan pria lain. Alexander lanjut menghina Catherine dengan kata-kata cacian yang membuat Catherine sangat marah. Hingga dia membawa masuk Bastian dan memperagakan adegan bermantap-mantap di depan Alexander. Tentu hal itu membuat Alexander menjadi marah besar dan langsung menyerang Catherine dan Bastian saat itu. Pada akhirnya Alexander harus tewas dipukul oleh Catherine dengan besi. Bastian yang sempat syok lalu mengubur jasad Alexander di hutan bersama dengan kudanya yang juga tewas ditembak Catherine. Dan esok harinya mereka berperilaku seolah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, seorang wanita bernama Agnes datang bersama cucunya bernama Teddy yang merupakan anak dari hubungan terlarang Alexander bersama anak Agnes yang telah meninggal. Hal itu diperkuat dengan dokumen resmi yang dibuat Alexander di mana Teddy adalah ahli waris yang sah. Dengan terpaksa, Catherine menerima Agnes tinggal untuk menjaga Teddy hingga berusia 18 tahun. Catherine dan Bastian mulai gelisah sebab tinggalnya Teddy dan Agnes di rumah itu membuat mereka tidak lagi bebas bermantap-mantap. Di sisi lain, Catherine sadar dia lagi hamil. Hingga suatu malam, Catherine menemui Bastian, tapi Bastian menyuruhnya pergi. Besoknya, Teddy mengajak Catherine bermain, tapi Catherine yang lagi tidak enak badan terpaksa menolaknya. Akibatnya, Teddy kecewa dan pergi dari rumah hingga Bastian menemukan Teddy di tepi sungai. Singkatnya, Bastian membawa Teddy pulang dalam keadaan lemas. Sementara Agnes yang melihat orang asing membawa cucunya lalu marah pada Bastian dan mengusirnya keluar. Melihat itu, Catherine nampak tidak terima kekasihnya dibentak oleh Agnes. Bastian mencoba pergi karena tidak terima dipermalukan Agnes. Catherine lalu meyakinkan Bastian agar bersabar dan berjanji kalau semuanya akan segera selesai. Lalu kembali ke rumah menyuruh Agnes agar mau beristirahat sementara dia yang akan menjaga Teddy. Tak lama saat Agnes pergi tidur, Bastian masuk dan Catherine langsung membekap kepala Teddy sementara Bastian memegang kaki hingga Teddy harus tewas kehabisan napas. Sontak Bastian ketakutan, namun sekali lagi Catherine menenangkannya dan menyuruh untuk pergi. Pada akhirnya Bastian menangis menyesali perbuatannya di hutan. Di rumah, Catherine memberi keterangan palsu bahwa saat dia menjaga Teddy, dirinya sempat ketiduran. Dan saat bangun, dia menemukan Teddy sudah tidak bernyawa. Namun di sini dokter mengatakan ada dugaan pembunuhan sebab ada bekas memar di wajah Teddy. Catherine melanjutkan bahwa memar itu kemungkinan akibat terjatuh saat Teddy lagi di sungai. Saat polisi sudah percaya ucapan Catherine, tiba-tiba Bastian muncul. Bastian mengaku kalau Catherine lah yang sudah menewaskan Teddy, begitu juga dengan Boris dan Alexander. Bastian mengakui dirinya ikut membantunya. Catherine kecewa pada Bastian dan langsung membantah semua tuduhan Bastian dengan balik menudingnya.
bahwa Bastianlah yang sudah membunuh Teddy atas motif dendam lantaran diusir oleh Agnes. Begitu juga Boris yang diracun dari jamur yang diambil oleh Anna. Anna dan Bastian membunuh Boris dan Alexander lantaran takut hubungan terlarang mereka terbongkar. Sementara Anna yang kini bisu tidak dapat memberi kesaksian apa-apa, hingga polisi mempercayai Catherine yang merupakan istri bangsawan yang tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Di akhir film, Bastian dan Anna dibawa untuk dihukum mati, sementara Catherine sendiri masih tinggal di rumah sendirian dalam keadaan kesepian sepanjang hidupnya. Tamat, ending yang sungguh. Jika kalian suka video kayak begini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.